Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin nih alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa langsung klik link playlistnya yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang setia nonton di sini, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 13. Di video sebelumnya, Han Sungyeon tuh telah memasuki ujian di lantai 12, di mana dia punya 48 jam untuk menyelesaikan duplikatnya sendiri yang memang lebih hebat. Di tengah pertarungan ini, Han Sungyeon tuh mengalami banyak hal, mulai dari dia dikalahkan oleh duplikatnya, padahal punya level yang sama, kemudian Han Sungyeon juga sempat dikendalikan oleh kesadaran keduanya. Kemudian sekarang Han Sungyeon tuh ingin mencoba lepas dari ketergantungan menggunakan skill yang diberikan menara. Han Sungyeon itu merasakan sensasi baru tuh dalam bertarung. Sekarang saatnya tuh dia dapetin ronde 2 melawan replikanya sendiri. Han Sungyeon yang sekarang tuh nggak ingin menggantungkan gaya bertarungnya dengan skill dari menara. Kemudian dia bertarung lebih tenang. Dia tuh bahkan bisa meniru teknik berpedang yang dimiliki Nam Gong Hyuk. Han Sungyeon bahkan merasa nggak nyaman tuh dia punya kekuatan yang nggak diduga seperti sekarang. Dia sangat sampai ngelawan replika yang dari tadi mempersulitnya. Bahkan saking bagusnya kayak bertarung Han Sungyeon yang sekarang, si replika tuh bahkan kehilangan ketenangan dan mulai menyerang Han Sungyeon secara serampangan. Han Sungyeon yang melihat hal ini kemudian melihat celah kalau si replika ini punya kelemahan utama, yaitu dia sangat berusaha meniru gaya berpedang Nam Gong Hyuk secara sempurna. Melihat replikanya mulai ceroboh, Han Sungyeon tuh kemudian bersiap menaikkan ritme pertarungan. Dia menggunakan Authority Iron Blooded Sword untuk membuat pedang lain. Dia bakal bermain seperti si replika dengan menggunakan pedang ganda. Tapi Han Sungyeon itu menyelimuti semua pedangnya dengan Flame Ki. Pertarungan keduanya pun tuh terus berlanjut. Han Sungyeon di mode Dual Sword itu menekan si replika lebih jauh hingga mendapatkan luka di mana-mana. Saat lukanya terbuka, Han Sungyeon mengendalikan darah yang ada di sana untuk mengepung si replika. Tapi replika ini emang cerdas banget. Dia tuh bisa menghindari pengepungan tersebut. Bahkan saat Han Sungyeon ini melihat celah untuk menyerang, si replika ini malah ngubah counter shield dari pedang buat jadi sebuah perisai lagi. Hal ini ngebuat Han Sungyeon tuh kaget karena si replika itu mampu beradaptasi dengan cepat. Bahkan setelah itu, si replika ini bertarung lebih baik. Dia tuh ngubah cara bertarungnya dari agresif jadi defensif. Dual sword yang digunakan si replika ini bergerak dengan teknik berpedang baru, yaitu Melos Sword, yang sekali lagi itu dimiliki oleh Nam Gong Hyuk. Perkembangan dari replika ini itu menyebalkan bagi Han Sungyeon karena dirinya tuh nggak nyangka kalau dia bisa melakukan semua hal itu jika lebih berusaha. Han Sungyeon tuh kemudian mencoba hal baru. Dia tuh ngebuang Iron Blooded Sword kemudian menggantinya dengan Counter Shield yang diubah jadi pedang. Han Sungyeon bilang ke replikanya kalau si replika itu nggak perlu terkejut dari awal karena Han Sungyeon itu emang punya potensi mirip dia. Pertarungan pun kemudian dilanjutkan. Han Sungyeon dan si replika ini terus bertukar serangan. Han Sungyeon sadar kalau ini sebenarnya merugikan bagi dia karena counter shield si replika tuh lebih duluan terisi. Makanya saat si replika ini bisa jaga jarak dari Han Sungyeon, si replika tuh langsung melepaskan semua energi yang diserap oleh counter shield dalam bentuk tebasan aura. Nah, Han Sungyeon itu langsung menghalau tebasan tersebut secara langsung. Kekuatan counter shield ini itu emang gak ngotak guys, karena itu bisa ngancurin pedang yang dipegang Han Sungyeon cuma dalam sekali serang. Nah, si replika yang melihat Han Sungyeon kehilangan pedang dan juga fungsi lengan kirinya itu langsung maju. Tujuan utamanya jelas buat menyelesaikan Han Sungyeon sekarang. Han Sungyeon yang memang bisa menahan serangan lanjutan dari si replika itu tetap terkena tendangan, dan saat Han Sungyeon bakal bangkit, si replika ini sudah ada di depan mata Han Sungyeon buat melakukan serangan lagi. Tapi tiba-tiba tuh sebuah serangan menembus pertahanan dari si replika. Nah, ternyata Han Sungyeon tuh udah merencanakan semuanya. Dia mancing si replika untuk kelihatan menang dan terburu-buru menyelesaikan pertarungan. Si replika yang terkena serangan telak sekarang itu nggak bisa bergerak dan memberikan begitu banyak celah. Sekarang saatnya tuh buat Han Sungyeon mengakhiri si replika ini dan menyelesaikan lantai 12 dari Tower of Trials. Ya, hanya saja si replika ini tuh nggak nyerah.
Di tengah lukanya dia tuh malah ngamuk dan sekarang si replika ini malah berubah jadi monster raksasa yang nggak pernah disangka oleh Han Sung-yeon. Saat si replika ini berubah, semua hal langsung beda tuh. Pola serangan bahkan keberaniannya itu jauh dari yang sebelumnya. Si replika ini bahkan tuh bisa ngegigit tangannya sendiri cuma untuk ngebuat sebuah proyektil yang mengarah kepada Han Sung-yeon. Setiap jari yang mengenai suatu objek, maka akan terjadi sebuah ledakan dahsyat. Han Sung-yeon itu jelas makin kewalahan karena si replika ini juga memiliki skill healing super cepat. Jadi si replika itu bisa meledakkan apa saja tanpa takut terluka. Nah, Han Sung-yeon sebenarnya itu masih bisa bertahan karena dia masih bisa menggunakan counter shield. Tapi Han Sung-yeon juga sadar tuh kalau dia nggak bisa terus bergantung pada counter shield karena waktu cooldown yang dimiliki oleh skill tersebut. Pertarungan keduanya pun tuh terus berlanjut. Han Sung-yeon sekarang paham kalau si replika ini bertarung dengan meledakkan badannya terus menerus. Cara yang nggak efisien meski punya skill healing karena bakal menguras stamina dan mana yang begitu banyak. Ya benar saja, setelah pertukaran serangan selama berulang kali, stamina dan mana si replika ini itu nyusut drastis. Bentuk raksasanya yang kekar itu berubah jadi kurus kering. Han Sung-yeon itu sudah akan langsung akhir pertarungan tersebut. Tapi ternyata si replika tuh masih punya kartu buat dimainkan. Dia ngejaga jarak dengan Han Sung-yeon. Kemudian saat Han Sung-yeon mendekat, si replika ini menyerap semua darah di sekitar mereka buat digunakan jadi sebuah tombak. Untung saja Han Sung-yeon tuh masih sempat sadar jadi tombak ini itu bisa dihalau pakai counter shield. Han Sung-yeon yang dari tadi sudah sebal dengan si replika yang terus punya trik, sekarang Han Sung-yeon udah tersenyum. Han Sung-yeon tuh udah ngisi counter shield sampai penuh. Sekarang dia mengedatkan semua energi yang diserap oleh counter shield dan menjadi sebuah bola energi. Bola energi ini kemudian dipukul menggunakan pedang seperti adegan pemain baseball profesional. Bola energi yang sangat kuat ini kemudian secara telak mengenai wajah si replika. Saat bola yang begitu dahsyat ini hancur, semua hal di sekitar mereka tuh juga ikut hancur. Serangan ini juga jadi akhir dari si replika yang jadi lawan Han Sung-yeon. Dengan begini tuh tantangan lantai 12 dari Tower of Trials berhasil buat diselesaikan. Nah, setelah mengalahkan si replika, Han Sung-yeon tuh kemudian mendapatkan beberapa hal setelah menyelesaikan lantai 12. Mulai dari poin item hingga sebuah skill. Kemudian yang menarik itu adalah skill counter shieldnya juga naik rank jadi rank A. Setelah itu semua, Han Sung-yeon baru sadar kalau Iron Blooded Monarch itu dihukum oleh Menara karena ngebantu Han Sung-yeon dengan mengirimkan Black Dragon Potion. Dengan fakta ini, Han Sung-yeon tuh sadar kalau admin emang di bawah kendali Menara. Selain pemberitahuan dari Iron Blooded Monarch, Han Sung-yeon tuh juga mendapatkan pemberitahuan dari berbagai administrator yang lain. Mereka semua ternyata menonton bagaimana Han Sung-yeon menyelesaikan lantai 12. Ada yang senang, ada yang penasaran, dan ada juga yang ngeremehin Han Sung-yeon. Semua ini memang sangat ribut, tapi Han Sung-yeon tuh ingin memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena dia sadar para administrator ini itu nonton karena mereka tertarik pada performa Han Sung-yeon di Menara. Han Sung-yeon pun itu berasumsi kalau dia terus menaiki Menara, maka sistem ekspansi Menara itu bisa jadi memberikan satu lagi slot kontrak baru bagi para admin untuk Han Sung-yeon. Makanya Han Sung-yeon tuh bakal menjalin kontrak dengan mereka yang memberi Han Sung-yeon sebuah authority. Di sini ada banyak administrator yang marah karena melihat Han Sung-yeon itu begitu sombong. Tapi Han Sung-yeon gak gentar guys. Dia malah bilang kalau administrator ini harus berlomba satu sama lain mendapatkan hati dari Han Sung-yeon. Karena cuma ada 3 administrator tercepat yang bakal mendapatkan perhatian Han Sung-yeon. Dari sini sudah ada banyak administrator tuh yang kemudian menambahkan authority di toko authority milik Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang selesai dengan drama para administrator sekarang berfokus pada hal yang lebih penting, yaitu jiwa si replika. Han Sung-yeon jelas nggak akan ngelepasin kesempatan untuk menyerap jiwa yang begitu kuat. Tanpa basa-basi, Han Sung-yeon tuh langsung nyerap jiwa si replika. Triknya kemudian terisi banyak, yaitu sebesar 28%. Tapi itu tuh bukanlah kejutan yang paling mencengangkan. Sebuah pemberitahuan kemudian muncul kalau jiwa yang diserap Han Sung-yeon ini istimewa banget dan memenuhi syarat aktivasi authority Divine Power. Han Sung-yeon kemudian kaget karena diberitahu dia sekarang bisa mengekstrak Divinity. Dengan begini, Han Sung-yeon tuh nambah daftar kekuatan yang sekarang dia miliki dan bisa dia ekstrak. Mulai dari skill, kemudian ada authority, dan sekarang ada lagi yang namanya divinity. Nah, authority divinity power yang berkembang ini kemudian membuka fitur lain yang disebut divinity transformation dan juga might accumulation.
Nah, Han Sung-yeon itu bingung dengan istilah-istilah tersebut, tapi dia juga penasaran bagaimana dua hal itu bakal dia gunakan. Setelah semua yang terjadi tadi, Han Sung-yeon tuh kemudian sudah sampai di ruang tunggu lantai 13. Ada beberapa pemberitahuan yang muncul kalau dimensi bumi sekarang telah bergabung seutuhnya. Jadi, penantang yang akan masuk dalam trial gabungan bersama Han Sung-yeon tuh bukan cuma datang dari Korea doang, melainkan bakal datang dari semua negara. Penggabungan ini itu dilakukan Menara untuk membuat persaingan leaderboard Tower of Trial makin kompetitif, karena sudah melibatkan nama negara. Nah, saat ngecek leaderboard, Han Sung-yeon tuh sudah ada di peringkat utama dengan Nick Hunter miliknya. Beberapa nama yang ada di sana juga nggak asing. Kim Seung-hoon di rank 3 dan juga Catherine Bennett adalah orang yang sudah bertemu dengan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang melihat kalau Menara begitu terobsesi dengan kompetisi di leaderboard, itu juga sadar kalau nantinya Tower of Trials akan menggabungkan semua dimensi ke dalam satu leaderboard. Han Sung-yeon yang sadar akan dimensi bumi akan bergabung dengan dimensi lain seperti Murim, dan juga Ares tahu betul kalau bumi adalah pendatang baru. Han Sung-yeon memang bisa tuh jadi pendaki Menara yang bersaing dengan 3 dimensi tersebut. Tapi untuk penduduk bumi lainnya itu beda cerita lagi. Jika penduduk bumi nggak menjadi jauh lebih kuat dari sekarang, maka bumi akan jadi sasaran empuk dari penantang dimensi lain buat diserang. Kemudian tentu saja tuh bumi akan rata seperti bagaimana Nam Gong-hyuk meratakan sebagian besar ranter Jepang saat dia menyerang Shinjuku. Jadi Han Sung-yeon tuh punya satu kesimpulan lagi kalau dia harus bisa bertambah kuat agar bumi yang jadi rumahnya itu nggak diserang oleh dimensi lain secara semena-mena. Setelah pikiran tersebut, Han Sung-yeon tuh kemudian mengecek apa yang dia dapatkan dari lantai 12, mulai dari item rank A+, Ancient Emperor S Crown. Item ini tuh menarik karena bisa membuat Han Sung-yeon naik takhta jadi Spirit King. Tapi item ini cuma sekali pakai doang. Kemudian ada skill yang dia dapatkan, skill bernama Last 10 rank B-. Skill yang bisa menghindari kematian, kemudian meningkatkan semua indera dan skill dari penggunanya. Skill ini emang kedengaran OP tuh, tapi cooldownnya juga lama banget, yaitu seminggu guys. Setelah 2 hal tadi, Han Sung-yeon kemudian ngecek toko authority miliknya untuk melihat authority apa saja yang dia dapatkan setelah memprovokasi para administrator. Setidaknya ada tuh 3 authority baru yang dia dapatkan, yang kemudian langsung dibeli semua oleh Han Sung-yeon. Setelah itu Han Sung-yeon tuh mulai mencoba Divinity Power yang dia dapatkan dari lantai 12. Nah sayangnya, saat berusaha mengaktifkan skill ini, Han Sung-yeon tuh tidak mendapatkan apa-apa kecuali badannya yang glowing. Tidak seperti para petinggi kultus God of Education yang mendapatkan semacam skill unik. Ada yang dapat skill healing, ada yang dapat flame key yang diperkuat, dan bahkan ada yang dapat sayap tuh kayak Kairan. Jadi Han Sung-yeon itu jelas masih penasaran dengan aktivasi Divine Power yang dia miliki. Nah melihat Han Sung-yeon masih bingung dengan aktivasi Divine Power yang dia miliki, White Crane Sword Master itu sebenarnya ngundang Han Sung-yeon ke wilayahnya. Cewek ini bakal mengajari Han Sung-yeon secara langsung bagaimana menggunakan Divinity. Han Sung-yeon tuh ternyata menolak ajaran tersebut. Han Sung-yeon ternyata enggak mau tergesa-gesa mencari tahu tentang Divinity yang bisa dia gunakan. Bagi Han Sung-yeon ada hal yang lebih penting tuh untuk menjadi fokusnya sekarang, yaitu menghadapi Nam Gong-hyuk. Nam Gong-hyuk ini udah berjanji bakal bertemu dengan Han Sung-yeon enggak lama setelah pertemuan mereka sebelumnya. Han Sung-yeon tuh harus bersiap untuk skenario terburuk di pertemuan mereka nanti. Jadi Han Sung-yeon harus jadi lebih kuat. Han Sung-yeon yang tahu dirinya harus lebih kuat kemudian mencoba menggunakan authority yang baru saja dia beli. Authority pertama adalah Heavenly Blood Cultivation Art rank C+. Authority ini itu ngedorong peningkatan indera pertarungan dari Han Sung-yeon. Han Sung-yeon langsung tuh ngerasain kalau darahnya mendidih dan dia sekarang ingin bertarung. Tapi karena authority ini menyangkut indera pertarungan dan juga membebani mental, kepribadian kedua Han Sung-yeon yang kejang itu malah bangkit sekarang. Han Sung-yeon sampai kaget tuh bagaimana kepribadian keduanya bisa mengambil alih dengan cepat. Si kepribadian kedua ini bahkan memanggil pedang lewat authority Iron Blooded Sword untuk menyelesaikan Han Sung-yeon. Di kepala si kepribadian kedua itu mending Han Sung-yeon itu meninggal ketimbang si kepribadian kedua itu nggak bisa ngambil alih. Nah untung saja Han Sung-yeon tuh masih bisa mengendalikan sebagian tubuhnya dan menahan serangan kepribadian keduanya, dan hal ini jelas terlihat aneh tuh karena Han Sung-yeon malah mirip wibu akut yang pura-pura kesurupan. Di momen krusial ini sebuah hal ajaib terjadi lagi. Pedang yang dipegang Han Sung-yeon tuh berkilau. Heavenly Blood Demonic Sword ternyata meresonansi dengan Blood Key dari authority yang baru saja dibeli Han Sung-yeon. Nah
memanfaatkan momen ini, Han Sung-yeon tuh menancapkan pedang tersebut ke lengan kirinya buat mengusir kepribadian kedua yang dia miliki. Setelah semua hal yang terjadi ini, pedang Han Sung-yeon kemudian membuka fitur eksklusifnya. Namanya tuh berubah jadi True Heavenly Blood Demonic Sword. Fitur eksklusif yang dimiliki pedang ini adalah slot eksklusif untuk blood consumption. Han Sung-yeon tuh jelas penasaran dengan fitur eksklusif tersebut. Jadi dia langsung pakai Dragon Eye untuk tahu dengan jelas fitur yang dimiliki oleh pedangnya. Nah ternyata setiap pedang ini menyelesaikan lawan, maka pedang ini itu bisa menambahkan statnya secara permanen. Kemudian salah satu skill yang dimiliki oleh korbannya itu bakal diukir dalam pedang tersebut. Sekarang itu tersedia 3 slot skill yang bisa diukir. Istimewanya lagi, pengguna pedang ini itu nggak membutuhkan mana, stamina, ataupun divine power buat ngaktifin skill yang sudah diukir dalam pedang True Heavenly Blood Demonic Sword. Hal ini jelas ngebuat Han Sung-yeon sumringah tuh, karena dia punya lagi item OP parah yang bisa meningkatkan stat secara mandiri dan juga nyimpen skill untuk digunakan Han Sung-yeon. Dengan begini, semua persiapan udah selesai. Han Sung-yeon tanpa basa-basi tuh langsung menantang lantai 13 dari Tower of Trials. Tantangan lantai 13 ini itu bakal jadi team raid lagi. Han Sung-yeon ingat betul kalau team raid itu pasti ada saja hal buruk yang dialami. Jadi team raid ini itu selalu punya kesan yang menyebalkan. Untung saja hadiahnya tuh cukup menarik, yaitu random skill book rank A. Misi Han Sung-yeon dan timnya di lantai 13 ini adalah menyelesaikan sang pemimpin vampire dalam waktu yang telah ditentukan. Saat sampai di dalam tantangan, Han Sung-yeon sudah melihat tuh ada 4 gate yang ada di sana. Tim Han Sung-yeon kali ini datang dari negara berbeda dan semuanya bukan kaleng-kaleng karena menjadi top leaderboard. Kekuatan semua orang ini tuh langsung dibuktikan sesaat setelah mereka sampai di dalam tantangan, di mana mereka tuh ngeberesin para vampire yang menyergap mereka dengan mudah. Tim Han Sung-yeon ini terdiri dari Andre Tarkovsky, ketua guild Carpe Diem, kemudian ada Michimoto Saito, satu-satunya rank S dari Jepang, lalu terakhir ada David Taylor, seorang penyihir dari Clock Tower, mengaku sebagai orang biasa tapi dia ini adalah salah satu top ranker yang dikenal banyak orang. Mereka semua tuh memang punya jabatan mencolok, nggak seperti Han Sung-yeon yang cuma hunter rank C dari Korea. Setelah saling berkenalan, David Taylor kemudian memasang penghalang di sekitar gedung yang mereka tempati. Seperti seorang profesional, mereka tuh bakal ngebuat strategi terlebih dahulu. Tantangan lantai 11 ini emang punya misi buat mengalahkan sang pimpinan para vampir. Metodenya, mereka akan menyelamatkan para pendeta yang tersebar di seluruh penjuru kota. Kemudian, para pendeta ini bakal ngebantu penaklukan yang dilakukan. Misi ini tentu nggak akan mudah. Vampir biasa itu digolongkan sekuat hunter rank C, kemudian sang pimpinan vampir itu sekuat hunter rank S. Rencana tim ini akan bergerak secara berkelompok untuk bisa saling jaga secara efisien. Jika rencana ini berjalan lancar, mereka tuh akan mengumpulkan para pendeta tanpa masalah dan tantangan ini itu bisa selesai dalam waktu 10 hari. Rencana bergerak bersama secara diam-diam ini itu terdengar emang menarik banget. Tapi siapa sangka Han Sung-yeon ini malah nggak setuju. Yap, tipikal sifat MC. Dia tuh bilang kalau ada cara yang lebih efisien dan lebih cepat buat menang di lantai 13. Semua orang penasaran tuh dengan cara yang dimaksud oleh Han Sung-yeon. Han Sung-yeon secara nggak terduga itu memegang pedangnya sekarang, kemudian dia menebas semua barier yang dipasang oleh David Taylor. Hal ini jelas ngebuat semua vampir yang ada di luar bangunan itu melihat mereka semua. Vampir yang haus darah ini tanpa banyak tingkah langsung masuk menyerang Han Sung-yeon serta timnya. Tindakan mengejutkan dari Han Sung-yeon ini kemudian membuat David Taylor sangat marah. Dia bahkan merencanakan untuk membuang Han Sung-yeon dan bergerak hanya dengan Saito dan Tarkovsky. David bilang Han Sung-yeon tuh mirip banget seperti Rence lainnya yang enggak tahu berpikir dengan jernih dan cuma bakal meninggal dengan mudah di tangan para monster. Ya tapi tentu saja pemikiran dari David ini itu enggak berlaku bagi Han Sung-yeon. Han Sung-yeon sekarang itu langsung menghadang semua vampir yang sedang mengincar dirinya. Han Sung-yeon melihat kalau para vampir ini juga bisa menggunakan blood domination untuk mengendalikan darah diubah jadi senjata atau apapun itu. Han Sung-yeon tuh tersenyum melihat hal tersebut karena skill Han Sung-yeon dalam mengendalikan darah ternyata lebih kuat. Dia tuh bisa membalikan keadaan dan memusnahkan ratusan vampir cuma dengan satu gerakan. Para vampir yang tadinya sangat yakin bisa membuat Han Sung-yeon dan timnya menjerit, malah sekarang mereka lah tuh yang ngejerit cari bantuan.
Di sini Han Sung-yeon tuh malah terlihat lebih mirip monster ketimbang para vampir tadi saat menyerang jiwa para vampir yang dia kalah. Nah, David Taylor yang menyaksikan Han Sung-yeon mendominasi para vampir ini terkaget-kaget tuh. Dia sadar kalau metode pendekatan yang dia inginkan, yaitu bergerak pelan, tidak berlaku pada Han Sung-yeon. Han Sung-yeon jelas adalah seorang anomali yang menyadarkan David bahwa pria tua ini emang lemah banget. Lalu bagaimana Han Sung-yeon bakal bergerak menyelesaikan trial lantai 13 ini bersama timnya? Apa Han Sung-yeon bakal solo carry lagi? Ya kita tunggu saja nih di video berikutnya. Buat kami yang udah nonton sampai habis, makasih banget guys. Dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan Isekai.